Halo sahabat IPA, selamat datang kembali di DN Channel, yaitu channel kita untuk belajar tentang materi IPA, khususnya untuk siswa SMP. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu materi IPA bab yang kelima untuk kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka. Video ini menyajikan ringkasan materi tentang klasifikasi makhluk hidup beserta penjelasannya, sehingga dengan menyimak video ini siswa dapat belajar lebih cepat dan lebih mudah dalam memahami bab tersebut karena disajikan dengan bahasa yang lugas, mudah dimengerti, dan tentu saja menyenangkan guys. Baik sahabat IPA, mari kita mulai saja belajarnya, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Baik sahabat IPA, kita mulai dengan subbab yang pertama tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, suatu makhluk dikatakan hidup jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut guys. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Jadi makhluk hidup harus bergerak. Manusia bisa berjalan, berlari, menggerakkan tangan, dan untuk tumbuhan di situ ada contohnya, ada tumbuhan putri malu yang disentuhkan daunnya maka dia akan menutup guys. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, suatu makhluk hidup itu dikatakan memiliki kemampuan untuk hidup jika tumbuh dan berkembang. Jadi contohnya adalah ada biji yang ditanam, maka lama-kelamaan dia akan tumbuh semakin besar, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Contoh lain yaitu manusia. Manusia itu awalnya dari bayi, kemudian dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian sampai ke dewasa. Itu untuk contoh tumbuh dan berkembang. Selain itu, perkembangan manusia juga bisa diketahui dari manusia itu yang tadinya kemampuannya belum lengkap, seperti kalau anak kecil mungkin belum bisa berlari, tapi setelah dewasa dia bisa berlari. Kemudian terkait dengan perkembangan otaknya ya guys, jadi kalau anak kecil itu mungkin pola berpikirnya masih terlalu sederhana, kan tapi dengan seiring bertambahnya usia maka kemampuan otak itu berkembang sesuai dengan usianya guys. Jadi untuk orang dewasa itu sudah bisa berpikir hal-hal yang lebih abstrak guys. Jadi yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Kita lanjutkan ciri yang ketiga, yaitu menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Di sini disajikan gambar bunga matahari guys. Jadi bunga matahari itu selalu menghadap ke matahari, artinya selalu dia menghadap ke arah datangnya sinar guys. Jadi di sini rangsangannya adalah sinar matahari, kemudian responnya adalah kemana bunga itu menghadap, yaitu ke arah datangnya sinar guys. Selain itu, contoh menanggapi rangsang, misalnya kita tidak sengaja menyentuh sesuatu yang panas, maka kita akan meresponnya dengan langsung menarik bagian tubuh kita yang terkena panas gitu guys. Itu contohnya. Contoh lain, misalnya kita sedang berada di jalan di malam hari, kemudian kita melihat lampu yang silau, maka otomatis refleks kita akan paling tidak menyipitkan mata atau menutupi dengan mata kita dengan tangan kita guys. Itu contoh menanggapi rangsang dari lingkungan. Itu contoh atau ciri makhluk hidup yang ketiga guys. Kemudian selanjutnya adalah ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah mengambil dan menggunakan energi guys. Jadi misalnya manusia itu kita mengambil atau memperoleh energi dari makanan. Makanan kita ambil dari makhluk hidup yang lain, misalnya kita makan daging berarti dari daging ayam atau dari daging sapi dan seterusnya. Kita makan nasi berarti kita mengambil makanan dari
padi dan seterusnya. Di sini disajikan gambar tumbuhan yang mengambil atau menggunakan energi yang berasal dari matahari, guys. Jadi kalau tumbuhan itu bisa mengambil energi dari matahari melalui proses fotosintesis, guys, dengan bantuan sinar matahari, dan bahan pokoknya adalah karbon dioksida. Dengan alatnya yaitu berupa kloroplas, maka bisa dihasilkan energi yang bisa digunakan oleh tumbuhan tersebut, guys. Itu ciri yang keempat, mengambil dan menggunakan energi, guys. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk bernapas. Jadi makhluk hidup itu harus bernapas, baik hewan maupun tumbuhan. Di sini disajikan diagram pertukaran gas yaitu O2 dan CO2 antara manusia, kemudian ada tumbuhan. Jadi tumbuhan hijau itu berfotosintesis mengeluarkan O2. O2 dihisap atau dihirup oleh manusia dan hewan. Kemudian setelah dihirup digunakan untuk metabolisme oleh manusia itu tadi, maka akan dikeluarkan berupa gas karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida atau CO2 ini diperlukan untuk fotosintesis bagi tumbuhan, guys. Begitu, itu untuk ciri yang keberapa, 5 tadi kalau nggak salah. Lanjut untuk ciri yang keenam, yaitu menghasilkan limbah atau zat sisa atau ekskresi. Jadi limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu antara lain ada keringat, ada urin, ada karbon dioksida, dan ada juga uap air, guys. Gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tubuh tersusun dari sel, baik itu satu atau banyak sel. Jadi makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel yang disebut dengan uniseluler seperti paramecium, amuba, dan euglena. Juga ada makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan seterusnya. Di sini ada kategori virus, itu tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik saja berupa DNA atau RNA. Dan virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri, guys. Jadi virus ini tidak termasuk ke dalam makhluk hidup, guys. Nah, sahabat IPA, itu tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, guys. Nah, pada kali ini kita lanjutkan tentang pentingnya klasifikasi makhluk hidup, guys. Klasifikasi itu adalah penggolongan, guys, atau pengelompokan dari makhluk hidup, guys. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan anggota satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya, satu kelompok makhluk hidup termasuk tumbuhan. Nah, satu kelompok lagi tergolong hewan. Misalnya tumbuhan juga masih bisa dapat dibeda-bedakan lagi. Misalnya tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan berkeping tunggal, bijinya berkeping tunggal, dan tumbuhan yang bijinya berkeping ganda. Misalnya yang berkeping ganda itu adalah kacang tanah. Kemudian yang berkeping tunggal itu misalnya jagung. Juga bisa dibedakan lagi, ada yang tumbuhan yang berpembuluh, ada yang tidak. Itu ya, guys. Jadi pengelompokan itu berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang dapat membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, guys. Gitu, guys. Kemudian kita lanjutkan. Makhluk hidup perlu diklasifikasi agar mudah dikenali dan mudah dipelajari. Agar klasifikasi lebih mudah, maka para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut dengan kunci klasifikasi, guys. Nah, sekarang kita masuk ke kunci klasifikasi. Jadi alasan para ilmuwan untuk menggunakan kunci klasifikasi diantaranya
A. Lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. B. Menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. C. Mempermudah untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya, guys. Kemudian yang D. Selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi, di antaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci format tabel, dan kunci melingkar. Nah, pada video kali ini kita akan pelajari dua dari beberapa macam kunci klasifikasi, yakni kunci dikotom dan format tabel, guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan tentang kunci klasifikasi, guys. Jadi untuk kunci klasifikasi yang pertama adalah kunci dikotomi atau kunci dikotom. Adalah kunci determinasi atau penentuan atau pengelompokan makhluk hidup yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup tertentu, guys. Nah, lebih jelasnya kita simak gambar berikut ini, guys. Ada bagan yang paling atas, ada kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kemudian kita turut ke bawah, ada pertanyaan di sana, apakah berambut? Ya apa tidak? Kalau iya berarti hewan bertulang belakang ini termasuk mamalia. Itu ada gambar kucingnya, guys. Nah, jika tidak, maka masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah berbulu apa tidak? Kalau ya, berarti termasuk kelompok atau golongan apes atau burung, guys. Kemudian lanjut, jika tidak, maka ada pertanyaan lagi, apakah kulitnya kering? Nah, kalau kering, ya berarti reptil, ada gambar bunglon atau apa itu. Nah, jika tidak, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah bersisik atau tidak, guys. Nah, kalau bersisik berarti ya, kalau bersisik berarti ya, maka termasuk kelompok Pisces atau ikan. Dan jika tidak bersisik, maka termasuk kelompok amfibia, guys. Baik sahabat IPA, lanjut kita ke kunci klasifikasi yang kedua, yaitu kunci klasifikasi atau determinasi format tabel, yang merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel, guys. Jadi ini merupakan kunci klasifikasi yang dibuat dalam bentuk tabel. Jadi seperti kunci klasifikasi yang sebelumnya atau kunci dikotom, tapi ini dalam bentuk tabel, guys, bukan bagan. Jadi kita lihat di sini misalnya 1A tidak memiliki tulang, maka termasuk invertebrata. Kemudian jika 1B memiliki tulang belakang, maka termasuk vertebrata. Nah, karena di sini ada lanjut ke nomor 2 keterangannya, maka kita lanjut ke nomor 2. Di sini memiliki rambut berarti kelas mamalia. Dan jika 2B tidak memiliki rambut, maka lanjut ke nomor 3. 3A memiliki bulu atau 3B tidak memiliki bulu. Nah, kalau memiliki bulu berarti masuk ke 3A, termasuk kelas apes. Sedangkan jika tidak memiliki bulu atau 3B, maka lanjut ke nomor 4. Kemudian masuk ke nomor 4 ada A, ada B, kulitnya basah atau kering. Jika kulit kering, maka termasuk kelas reptil. Jika basah, maka lanjut ke nomor 5. Nomor 5, A punya sisik, B tidak memiliki sisik. Kalau punya sisik berarti kelas Pisces, kalau tidak punya sisik maka kelas amfibi, guys. Nah, contoh dari penggunaan kunci klasifikasi format tabel adalah sebagai berikut, guys. Misalnya klasifikasi ikan lele, guys. Nah, di sini ditulis untuk klasifikasi ikan lele adalah 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A, sehingga ikan lele itu termasuk kelas Pisces. Jadi seperti ini contohnya, guys. Jadi ikan lele kita masukkan ke
kunci klasifikasi tersebut guys. Kita amati dari lele itu. Ikan lele itu punya tulang belakang apa tidak guys? Jika punya, berarti untuk nomor 1 kita tentukan jadi 1B, memiliki tulang belakang. Karena 1B maka termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, kemudian di situ ada keterangan lanjut ke nomor 2. Nomor 2A dan 2B punya rambut atau tidak. Kalau punya rambut maka termasuk kelas mamalia. Jika tidak punya rambut, nah ikan lele ini tidak punya rambut, maka lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini tentang bulu, punya bulu apa tidak? Nah, ikan lele tentu saja tidak punya bulu, maka lanjut ke nomor 4. Ya, nomor 4 ini tentang keterangan kulitnya atau ciri dari kulitnya. Kulit dari ikan lele. Kulitnya kering atau basah. Nah, karena ikan lele ini kulitnya basah, maka lanjut ke nomor 5. Nomor 5 tentang nomor 5A dan B, ya, punya sisik apa tidak. Nah, karena ikan lele ini punya sisik, maka ikan lele ini termasuk kelas Pisces guys, atau kelas ikan. Nah, contohnya adalah seperti itu guys, tentang penggunaan kunci klasifikasi atau determinasi format tabel. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan tentang pengelompokan makhluk hidup ya, kita bahas tentang takson dulu guys. Jadi tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek atau makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya guys. Nah, ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup guys, yang memiliki banyak persamaan yang disebut dengan takson guys. Jadi makhluk itu dikelompokkan berdasarkan cirinya. Kelompok-kelompok itu disebut dengan takson. Nah, takson itu punya tingkatan dari yang paling tinggi ke paling rendah. Nah, yang paling tinggi itu paling banyak anggotanya dengan ciri yang bermacam-macam. Kemudian takson yang paling rendah itu adalah paling sedikit anggotanya dengan ciri yang hampir sama guys. Seperti itu. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah bicara tentang takson-takson itu guys. Nah, ini dia sahabat IPA, susunan atau bagan dari takson-takson atau kelompok-kelompok makhluk hidup guys, yang paling tinggi sampai yang paling rendah guys. Dari yang paling tinggi adalah regnum atau kingdom, kemudian phylum atau divisi, kemudian kelas, ordo, famili, genus, spesies, kemudian yang paling bawah adalah varietas guys. Di sini ada keterangannya, ada tanda panah ke atas. Jumlah anggota takson semakin banyak. Jadi kalau semakin ke atas, maka anggota takson atau kelompoknya ini semakin banyak. Sedangkan semakin ke bawah, maka ada kesamaan ciri makin banyak guys. Jadi ini keterangannya, semakin tinggi tingkatan takson maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut guys. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson maka semakin sedikit anggota takson, tetapi semakin banyak persamaan antar anggota takson tersebut. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan. Di sini ada bagan tentang urutan-urutan takson yang ada di slide sebelumnya tadi guys. Jadi yang paling atas ini adalah contoh takson untuk kingdom plantae atau tumbuhan ya guys. Jadi tumbuhan itu dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Nah, di sini disebut divisi, divisio atau divisi. Nah, dari ketiga divisi ini yaitu Bryophyta, Pteridophyta, kemudian Spermatophyta.
Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut, Pteridophyta adalah tumbuhan paku, sedangkan Spermatophyta itu adalah tumbuhan berbiji. Nah, kita ambil satu kelompok, misalnya tumbuhan berbiji ini bisa dibagi lagi menjadi dua yang disebut dengan subdivisi. Ada Gymnospermae dan Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian Angiospermae ini dibagi menjadi dua lagi yang disebut dengan kelas, yaitu kelas monokotil atau Liliopsida dan kelas dikotil Magnoliopsida. Monokotil ini tumbuhan yang berbiji berkeping tunggal, sedangkan dikotil tumbuhan berbiji yang berkeping ganda, guys. Kemudian kita ambil satu kelompok, misalnya tumbuhan dikotil. Ada 3 golongan, misalnya kita ambil 3. Ada Solanales, Malveales, Cucurbitales. Itu termasuk bagian dari kelas yang disebut dengan tingkatan ordo. Dan seterusnya. Jadi dari ordo itu bisa dibagi lagi menjadi famili ya. Ada Cucurbitaceae, Asteraceae, kemudian Poaceae. Kemudian lanjut ke genus. Jadi famili itu dibagi menjadi genus. Jadi misalnya Poaceae itu dibagi menjadi Oryza dan Zea, tapi tidak cuma dua ini, masih banyak lagi genus-genus anggota Poaceae yang lain. Kemudian genus ini dibagi lagi menjadi tingkatan paling setelah genus, yaitu spesies. Kemudian ada misalnya contohnya ada Zea perennis, Zea luxurians, dan Zea maes. Kemudian dari macam-macam spesies ini ada beberapa ras atau varietas. Misalnya di situ ada contohnya Zea maes fartunicata, guys. Zea maes fartunicata. Itu sebagai gambaran dari klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah gambaran dari takson-takson dengan urutan paling tinggi yaitu kingdom, yang paling rendah yaitu spesies. Yang paling rendah adalah ras atau varietas. Kalau kingdom ini anggotanya banyak sekali, kemudian yang paling bawah ini yang paling sedikit anggotanya, tetapi memiliki persamaan yang banyak, guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, guys. Apa itu? Jadi organisme di dunia itu dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, guys. Seperti yang dikemukakan oleh ahli biologi Amerika bernama Robert Whittaker, yang mana pada tahun 1969 Whittaker ini mengemukakan bahwa makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 5 kingdom atau kerajaan, yaitu yang pertama kingdom Monera, yaitu organisme tanpa membran inti, sel. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista, ini yang memiliki jaringan sederhana. Kemudian yang ketiga adalah kingdom Fungi atau jamur. Kemudian kingdom Plantae atau tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan, guys. Baik, kita langsung saja bahas satu persatu dari kelima macam kingdom tersebut, guys. Yang pertama adalah kingdom Monera. Nah, cirinya yaitu bersel satu atau uniseluler. Kemudian prokaryotik, yang artinya tidak memiliki membran inti, guys. Jadi ini adalah ciri pokok dari kingdom Monera, yaitu bersel satu atau uniseluler dan prokaryotik atau tidak memiliki membran inti, guys. Nah, anggotanya ini terdiri dari bakteri dan alga biru atau alga hijau, guys. Ada yang menyebutnya alga biru hijau, guys. Nah, contohnya di sini ada contoh organismenya dari kingdom Monera ini. Ada bakteri Staphylococcus aureus, kemudian Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia, ini penyebab penyakit pneumonia. Kemudian Clostridium botulinum, kemudian E. coli, Salmonella, Bacillus cereus, Vibrio chlorea,
Klebsiella pneumonia, Clostridium tetani. Ini kalau nggak salah penyebab tetani dari katanya, dari namanya guys. Clostridium tetani penyebab penyakit tetanus guys. Kemudian Bertella pertussis, Cyanobacterium diphtheria. Ini dari namanya mungkin penyebab penyakit difteri. Kemudian Heliobacter pylori, Neisseria gonorrhea, ini penyebab penyakit gonore. Kemudian Treponema pallidum, ini penyebab penyakit dari sifilis atau raja singa guys. Itu beberapa contoh dari Kingdom Monera. Ini mungkin asing di telinga kita, tetapi karena Kingdom Monera ini termasuk anggotanya yakni hewan-hewan atau makhluk hidup ya, bukan hewan nih. Makhluk hidup yang mikroskopis guys, artinya berukuran sangat kecil guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan tentang contoh Monera dan peranannya. Yang pertama adalah Acetobacter psilinum. Ini termasuk jenis Monera, bakteri, jenis bakteri ya. Kemudian berperan dalam pembuatan nata de coco. Yang kedua, Lactobacillus bulgaricus, bakteri juga berperan dalam pembuatan yogurt. Kemudian Acetobacter aceti, bakteri juga, pembuatan cuka. Rhizobium leguminosarum, termasuk bakteri, berperan dalam pengingkatan nitrogen atau N2 bebas. Bacillus thuringiensis, bakteri juga, berperan sebagai biosida alami. Kemudian Anabaena azolae, ini termasuk jenis Monera alga biru, berperan dalam pengingkatan N2 bebas. Kemudian Spirulina, ini juga alga biru, sumber PST atau protein sel tunggal. Kemudian Clostridium tetani, termasuk bakteri, ini penyebab tetanus. Oke sahabat IPA, kita lanjutkan membahas kingdom yang kedua, yaitu Kingdom Protista. Nah, Kingdom Protista ini kita bahas dulu ciri-cirinya. Yaitu yang pertama adalah bersel satu, bersel banyak. Maksudnya di sini Kingdom Protista itu anggotanya ada yang bersel satu dan ada juga anggotanya yang tidak bersel satu atau bersel lebih dari satu atau bersel banyak guys. Jadi ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Kemudian ciri yang kedua, eukariotik atau memiliki membran inti guys. Jadi ini yang membedakan antara Protista dengan Monera guys. Ciri eukariotik ini yang membedakan Kingdom Protista dengan Monera. Kalau Monera itu prokariotik. Nah, untuk Protista itu eukariotik. Artinya intinya ini memiliki membran atau memiliki membran inti sel. Nah, Protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Protista mirip hewan atau protozoa, Protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan Protista mirip jamur guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan. Di sini akan kita sampaikan atau kita jelaskan. Di sini ada visualisasi atau keterangan atau gambar tentang beberapa contoh Protista. Yang pertama adalah Protista yang mirip hewan atau protozoa guys, dengan bentuknya yang seperti tampak pada layar. Yang pertama adalah Plasmodium, seperti itu bentuknya. Kemudian Amoeba proteus, kemudian Trypanosoma sp, kemudian Paramecium yang bentuknya seperti itu guys, bisa dilihat sendiri di layar guys. Kemudian yang selanjutnya adalah Protista yang mirip hewan. Protista yang mirip tumbuhan yang terdiri dari tadi yaitu alga atau ganggang. Di sini contohnya ada Gracilaria, Gelidium, kemudian ada Euchema denticulatum, kemudian ada Spirogyra guys. Kemudian contoh Protista yang mirip jamur guys, ada Phytophthora infestans, kemudian ada Saprolegnia pada biji wijen guys, dengan gambar yang seperti itu guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan. Tadi yaitu adalah contoh visualisasi atau gambar dari beberapa macam Protista
ada protista yang mirip hewan, kemudian ada protista yang mirip tumbuhan, dan yang terakhir yang masih tampak di layar ini adalah protista yang mirip jamur guys. Kemudian kita lanjutkan tentang protista dan peranannya. Yang pertama ada Trypanosoma gambiens. Ini termasuk protozoa atau protista yang mirip hewan. Ini penyebab penyakit tidur. Kemudian Plasmodium malaria, termasuk protozoa penyebab penyakit malaria. Kemudian ada Gelidium dan Gracilaria, ini termasuk alga, termasuk protista yang mirip tumbuhan. Ya, ini kedua-duanya termasuk memiliki peran sebagai bahan agar-agar guys. Kemudian Spirogyra, alga juga, ini sebagai pakan ikan. Kemudian Saprolegnia, ini protista yang mirip jamur, ini perannya sebagai parasit pada ikan. Kemudian Phytophthora infestans adalah protista yang mirip jamur, ini protista yang mirip jamur ya. Ini parasit atau tanaman pengganggu atau makhluk hidup pengganggu pada tanaman kentang atau tomat guys. Oke sahabat IPA, kita lanjutkan kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau jamur guys, dengan ciri sebagai berikut, yakni bersel satu, ada juga yang bersel banyak, kemudian eukariotik atau memiliki membran inti, kemudian berdinding sel yang tersusun dari zat kitin, kemudian sel berbentuk benang atau hifa, tidak memiliki kloroplas ya guys, kemudian tidak memiliki kloroplas, ini artinya heterotrof, itu maksudnya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri guys, jadi dia memanfaatkan atau mengambil manfaat dari tumbuhan atau makhluk hidup yang lain guys. Kemudian berkembang biak dengan spora. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar beberapa macam jamur guys, bisa diamati di layar guys. Oke. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan menyampaikan beberapa jenis jamur dan peranannya guys. Yang pertama adalah Rhizopus oryzae. Ini berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian Saccharomyces cerevisiae, pembuatan tape dan minuman beralkohol. Kemudian Aspergillus oryzae, pembuatan sake. Penicillium camemberti, pembuatan keju. Penicillium notatum, pembuatan antibiotik. Volvarilla volvaceae, bahan pangan. Auricularia politica, bahan pangan. Epidermophyton florcosum, penyebab penyakit urat. Malassezia, penyebab ketombe. Candida, penyebab keputihan pada wanita guys. Nah, itu beberapa contoh jenis jamur dan peranannya guys. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan, kita sampai pada kingdom yang keempat, yaitu kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan guys, dimana cirinya yakni bersel banyak. Jadi tumbuhan itu pasti bersel banyak. Kemudian eukariotik atau memiliki membran inti. Kemudian memiliki dinding sel, selnya memiliki dinding sel. Kemudian yang terakhir memiliki kloroplas. Kloroplas itu adalah zat hijau daun. Zat hijau daun ini berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan, sehingga tumbuhan ini tergolong organisme autotrof, yaitu organisme yang bisa membuat makanannya sendiri guys, tidak mengambil dari makhluk hidup yang lain guys. Itu arti dari autotrof, di sini juga dijelaskan, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik dan tidak bergantung atau mengambil dari makhluk hidup lain. Sedangkan lawan dari autotrof adalah heterotrof, yakni makhluk hidup yang memperoleh atau mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain guys. Oke sahabat IPA, kita masih belajar atau mempelajari tentang kingdom yang keempat, yaitu kingdom tentang plantae atau kerajaan tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu kelompok lumut dan paku. Adapun tumbuhan yang berkembang biak dengan biji terdiri atas dua kelompok,
yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup berdasarkan keping bijinya dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil atau berkeping dua atau berkeping ganda, dan monokotil, yaitu tumbuhan yang bijinya itu berkeping tunggal atau berkeping satu, guys. Nah, di sini disajikan contoh gambarnya dari beberapa anggota Kingdom Plantae. Yang pertama yaitu contoh tumbuhan lumut seperti itu, kemudian contoh tumbuhan paku seperti itu juga, dan contoh Gymnospermae berbiji terbuka, tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian di sini ada contoh Angiospermae. Ini kelihatannya seperti bunga matahari, guys, ini, guys. Oke guys, kita lanjut. Langsung ke kingdom yang 5. Kingdom yang nomor 5 maksudnya yaitu Animalia atau kerajaan hewan. Di sini cirinya sama dengan yang pertama, itu sama dengan tumbuhan, yaitu bersel banyak. Kemudian eukariotik ini juga masih sama, tidak atau memiliki membran inti. Kemudian yang selanjutnya tidak punya dinding sel, guys. Jadi ini yang membedakan dengan kingdom yang sebelumnya, yaitu Kingdom Plantae. Kalau Kingdom Plantae itu ada dinding selnya, sedangkan Animalia itu tidak memiliki dinding sel, guys. Kemudian ini juga perbedaan yang utama, yaitu tidak punya kloroplas. Ini untuk ciri yang selanjutnya yang membedakan dengan Kingdom Plantae, tidak punya kloroplas. Jadi di dalam selnya tidak ada kloroplas atau zat hijau daun. Nah, sehingga Kingdom Animalia ini sifatnya heterotrof atau mengambil atau memperoleh energi dari makhluk hidup yang lain, guys. Begitu. Nah, struktur tubuh hewan yang paling sederhana adalah golongan Porifera yang menempel di dasar lautan. Adapun struktur hewan yang paling kompleks terdapat pada golongan Chordata atau hewan yang memiliki tulang belakang, guys. Invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya cacing, kerang, dan cumi. Kemudian adapun vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki ruas tulang belakang, contohnya ikan, katak, ular, burung, dan sapi, guys. Baik sahabat IPA, sekarang kita kaji filum pada Kingdom Animalia beserta contoh dan karakteristiknya, guys. Ada beberapa filum atau golongan yang di bawahnya kingdom, golongan atau kelompok di bawah kingdom itu namanya filum, ya. Filum Animalia itu ada beberapa filum, yakni Porifera, kemudian Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Nah, kita kaji satu persatu contoh beserta karakteristiknya, guys. Yang pertama adalah Porifera atau hewan yang berpori. Contohnya adalah Spongia. Mungkin ini contohnya di film itu ada SpongeBob, itu adalah contoh dari Porifera itu mungkin, guys, ya. Nah, contohnya ini menempel di karakteristiknya adalah menempel di dasar lautan, kemudian berpori. Kemudian yang kedua adalah Coelenterata. Ini adalah hewan berongga, contohnya adalah ubur-ubur, hidra, anemon laut, dengan karakteristik yaitu lunak, menyengat, kemudian berongga. Kemudian Platyhelminthes, ini adalah cacing pipih, ya. Contohnya yaitu cacing planaria, cacing pita, kemudian ada cacing hati. Nah, ini cirinya adalah tubuh pipih, kemudian lubang anus dan mulut sama. Yang selanjutnya adalah Nemathelminthes. Contohnya adalah cacing kremi, cacing perut. Cirinya adalah tubuh silindris, tidak bersegmen. Kemudian Annelida, itu contohnya adalah cacing tanah, lintah, tubuh bersegmen, itu karakteristiknya.
Kemudian molucca atau hewan lunak. Contohnya adalah cumi, kerang, siput dengan ciri yaitu tubuh lunak. Kemudian arthropoda atau hewan yang berbuku-buku, berruas-ruas. Contohnya serangga, udang, laba-laba, kaki seribu. Nah, karakternya tentu saja kakinya berruas-ruas guys. Kemudian echinodermata atau hewan yang berkulit duri guys. Contohnya adalah bintang laut, kemudian bulu babi, kemudian ada teripang. Nah, karakteristiknya tentu saja kulit berduri, kemudian hidup di laut. Kemudian chordata, film yang terakhir adalah chordata. Contohnya adalah ikan, katak, ular, burung, dan sapi. Nah, karakteristiknya memiliki tali saraf di punggung, sebagian memiliki tulang belakang guys. Nah, itu dia film pada Kingdom Animalia beserta contoh dan karakteristiknya guys. Baik sahabat IPA, sekian dulu pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lainnya guys. Bye bye.